Alhamdulillah tausiah kuliah subuh masjid asrama haji untuk Sukarno Surabaya di masjid yang penuh barokah ini. kuliah subuh. Semoga panjenengan semuanya baik yang ikut di dalam bimbingan sertifikasi ibadah haji ataupun yang ikut silatnas Bank Jawa se-Indonesia diberikan rahmat, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga cita-cita kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hadirin yang dimuliakan Allah, ada salah satu surah di dalam Al-Qur'an yang surat itu sangat pendek tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Surat itu adalah surat Al-Asr. Kalau dari awal kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri ini adalah salah satu bentuk keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala di mana beliau boleh bersumpah dengan menggunakan nama makhluknya. Akan tetapi kita tidak boleh. Sudah diberi Allah pilihan dengan menggunakan kata-kata Allah. Wallahi billahi tallahi. Tapi khusus bagi Allah Subhanahu wa taala beliau boleh menggunakan kata-kata dari makhluknya. Dengan tentu sering mendengar ada wasamsi wa duhaha atau kemudian ayat-ayat yang lain yang diawali dengan menggunakan kata-kata sumpah dengan makhluknya. Asri ini adalah masa dan waktu itu berbeda. Masa adalah kalau di dalam salah satu tafsir karangan ulama Indonesia Dr. Quraisy dikatakan asri itu adalah masa di mana kita melaluinya, itu adalah masa. Kalau waktu ini adalah sesuatu yang akan berakhir dan akan terus ada. Jadi asri adalah masa kita sendiri. Wal asri innal insana. Lafaz innal insana ini adalah jumlah ismiyah. Suatu kalimat yang diawali dengan kata-kata inna ini berarti ada kekokohan makna yang ingin diutamakan. Jadi innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu ada di dalam khusrin, ada di dalam kerugian. Kenapa tiba-tiba lafaz ini diawali dengan inna? Menurut ulama yang ahli bahasa, kalau suatu kalimat ini dianggap penting, bahwa kalimat ini harus diperhatikan, ini biasanya diawali dengan inna agar menjadi perhatian. Berarti lafaz innal insana lafi khusrin, bahwa manusia dalam kerugian, ini seharusnya menjadi renungan kita bersama. Kenapa kita dikatakan orang-orang yang merugi? Kenapa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh orang-orang yang kurang beruntung? Ternyata ada terusannya. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat ini berarti orang yang dikatakan orang yang kurang beruntung apabila tidak melakukan 4 hal ini. Apa 4 hal itu? Adalah illa alladziina aamanu, orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan beramal baik, wa tawassaw bil haqq, orang yang tawassaw bil haqq, dia menasihati secara bagus untuk berbuat baik, wa tawassaw bis sabr, dan dia menasihati orang lain untuk bersabar. Berarti keimanan saja bagi kita kurang cukup. Orang yang hanya beriman tapi tidak mau beramal sholih, tentunya ibarat kendaraan. Kalau kendaraan itu rodanya ada 4, maka hanya ada 1. Orang ini sangat beriman, maka hanya ada 1. Tapi kalau ditambahi, orang ini selain beriman juga wa'amilus sholihati, dia juga berbuat baik, maka rodanya ada 2 sekarang. Kemudian ditambah, selain dia beriman, selain dia berbuat baik, dia juga watawassaw bil haqqi, dia juga menasihati teman-temannya tentang kebenaran, maka ini rodanya sudah 3. Dan yang terakhir watawassaw bis sabr, maka lengkaplah kalau ini dikatakan kendaraan,
ini adalah lakab dan bisa berjarak dari apa? Dari khusron, dari yang namanya kerugian bagi seorang